kan udah nggak bisa dibantah lagi ya teman-teman. Bukti nyatanya tuh udah ada gitu. Lu udah bisa lihat di video-video yang mana dalam banjir bandang itu ada kayu gelonggongan gede gitu loh. Bekas penembangan liar kan. Dan ini dampaknya juga sangat destruktif ketika itu hanyut, karena ini sangat menghancurkan yang mereka lewati gitu, dan pemulihannya juga akan semakin berat, dan seharusnya jadi tamparan dan teguran keras buat pemerintah ya, baik di pusat maupun daerah, agar menjauhi yang namanya inkompetensi gitu. Nggak perlu baik lah, kompeten aja gitu. Dan itu sudah cukup membantu sebenarnya. Nah, berbagai situasi seperti ini, apakah status bencana nasional harus diterapkan oleh pemerintah pusat? Nah, jawabannya, kalau menurut opini gue pribadi, ya harus, dan itu adalah pilihan yang masuk akal. Kenapa demikian? Karena ini lebih dari sekedar penanggulangan bencana, Bapak Ibu semua. Ada kemarahan, ada rasa ketidakadilan yang terpelihara secara sengaja maupun tidak berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat-masyarakat yang besar hidup, mencari makan, berkeluarga, dan meninggal di Pulau Sumatera. Teman-teman mungkin coba observasi ya, di berbagai konten yang membahas soal bencana alam ini, banyak sekali orang-orang Sumatera yang komen, Sumatera itu masih Indonesia nggak sih? Gitu. Indonesia nggak cuma Jawa dan lain sebagainya. Karena mungkin orang yang tidak pernah lahir, besar, dan tumbuh di daerah luar non-Jawa tidak pernah mengalami perasaan ketidakadilan seperti itu. Dan suka atau tidak, setuju atau tidak teman-teman, perasaan itu ada. Gue bisa confirm karena gue orang Sumatera Tulen. Kita melihat bagaimana disparitas itu nyata, bagaimana akses pendidikan itu sulit, transportasi sulit, fasilitas umum sulit. Sementara kita lihat di Jawa orang hidup dengan segala gemerlap dan kelengkapan. Kenapa gue harus ngomong kayak gitu? Karena perasaan itu, dan di sini Presiden kita Pak Prabowo Subianto harus melihat struktur sosialnya secara jelas, Bapak. Masalah penetapan status bencana nasional ini atau tidak. Karena di kondisi